Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Pemirsa Fordisja TV rahimakumullah. Ada nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, An Sahal ibn Sa'ad qala, Ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Summa qala, syaraful mu'mini qiyamuhu bil-laili fa'izzuhu istighna'uhu anin nasi. Akhut Tabrani. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa datang malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, nasihat yang pertama, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu, tapi ingatlah bahwa suatu saat engkau akan mati. Artinya kehidupan ini Allah berikan kebebasan kepada semua orang. Mau berbuat baik, mau berbuat buruk, mau berbuat jahat, mau berbuat mulia, semuanya disilahkan kepada manusia semuanya. Tetapi ingat suatu saat kita ada akhir kehidupan kita. Ada akhir kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semuanya, tul maut. Demikian yang Allah katakan dalam surah Ali Imran, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Bahkan Nabi mengingatkan kita semuanya bahwa a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanatan wa aqalluhum yajuzu dzalika. Umurnya umatku itu adalah antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melebihi itu. Artinya bahwa sesungguhnya kehidupan kita di alam dunia ini dibatasi oleh usia. Maka perbuatlah kebaikan-kebaikan karena usia kita ini sangat terbatas. Dalam perjalanan sejarah, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Idris, Hud, Nuh, Soleh, dan Ibrahim, semuanya tidak ada yang kekal abadi. Semuanya telah tiada mengalami kematian. Dan semuanya itu ada akhirnya, dan yang mengakhiri kehidupan manusia adalah kematian. Nasihat Jibril yang kedua adalah wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah siapa saja yang kau hendaki. Boleh cinta kepada istri, kepada anak, kepada idola, kepada orang yang disukai di dunia ini, menjadi sahabat karib, memiliki best friend, semuanya ada. Tapi ingat suatu saat kita akan berpisah dengannya. Suatu saat kita akan meninggalkannya. Semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi usia kita dengan siapa yang kita cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti di akhirat akan bersama siapa yang dia cintai. Ketika di dunia siapakah kita yang kita cintai, kita jadikan idola. Maka berhati-hatilah ketika kita mencari idola. Berhati-hatilah ketika kita mencari sahabat karib. Berhati-hatilah ketika kita menjadi teman dekat. Mencari teman di meja makan sangatlah mudah. Mencari teman dalam kesenangan sangatlah gampang. Mencari teman untuk berhura-hura gampang kita dapatkan. Tetapi teman yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat, itulah yang perlu kita cari. Nasihat yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah sekehendakmu karena sesungguhnya itu
engkau akan dimintakan pertanggungjawabannya dari setiap amalmu yang kau kerjakan di alam dunia. Baik perbuatan kita, besar ataupun kecil kebaikan yang kita lakukan, semuanya ada balasannya. Jelek perbuatan kita, baik itu besar ataupun kecil, ada balasannya. Allah berfirman di dalam surah Zalzalah ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar dan sekecil apapun, Allah akan melihat. Dan siapa yang berbuat keburukan sebesar dan sekecil apapun, Allah akan berikan balasannya. Maka kesempatan ini akan kita ambil ketika kita Allah berikan kebaikan-kebaikan dan kesempatan dalam kehidupan dunia. Maka sholatlah di belakang imam. Karena suatu saat kita akan berada di posisi depan imam, yaitu ketika kita disolati. Gunakanlah kaki kita untuk melangkah pergi ke masjid. Karena suatu saat kita tidak mampu lagi berjalan ke masjid, diangkat dan digotong ramai-ramai karena kita sudah menjadi mayit. Dan ingatlah kita kepada kebaikan-kebaikan kita, karena sesungguhnya kebaikan itulah yang akan kita dapatkan dalam kehidupan akhirat nanti. Demikianlah tausiah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.